Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Sari, guru dari SMP Negeri 4 Rancaikek. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tantangan literasi Leksambedas tahun 2026. Untuk kesempatan pertama di bulan Maret, kami mendapatkan tugas untuk mereview sebuah buku. Buku yang akan saya baca dan review hari ini berjudul Gadis Kecil di Tepi Gaza. Buku ini ditulis oleh Fanny Krisma dan diterbitkan oleh Dipa Press. Buku yang saya baca ini merupakan buku cetakan ke-9 di bulan April 2013. Alasan saya membaca buku ini karena saya tertarik terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina, terutama dari perspektif seorang anak kecil. Buku ini secara spesifik menyebutkan bahwa gadis kecil. Saya jadi ingin tahu bagaimana seorang gadis kecil berumur 11 tahun bisa menghadapi konflik yang terjadi di negaranya. Itu alasan saya membaca buku ini. Adapun isi buku ini menceritakan seorang anak bernama Palestine yang dia ditinggalkan oleh ayahnya untuk berjuang. Dia tinggal bersama ibu dan kakak-kakaknya. Ibu dan kakak-kakaknya meninggal dalam penyerangan Israel, dan Palestina akhirnya hidup sendirian. Dia hanya berbekal cincin ibunya yang tersisa. Di tengah kesendirian tersebut, Palestina sangat bingung. Dan tibalah saatnya mereka harus mengungsi ke daerah Jabaliyah. Dengan terpaksa, Palestina mengikuti seluruh aturan pengungsian tersebut. Kebetulan di pengungsian tersebut ada seorang anak bernama Iyanan. Dia merupakan seorang pemimpin pengungsian anak-anak. Di sana Palestina berteman dengan Yanan. Selain Yanan, ada juga seorang gadis kecil bernama Adeba. Adeba merupakan anak yang spesial karena dia bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan, atau bisa dikatakan dia memiliki indera keenam. Adeba pernah berkata bahwa di pengungsian Jabaliyah ada sebuah sekolah PBB, dan sekolah itu akan dihancurkan, akan dibom oleh Israel. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Adeba itu benar-benar terjadi. Sekolah PBB tersebut hancur luluh lantak, tak tersisa. Dengan sangat sedih, mereka akhirnya berkumpul kembali di pengungsian, dan Adeba pun berkata bahwa ke depan Palestina akan mendapatkan sebuah musibah. Dan perkataan Adeba tersebut betul-betul kenyataan. Palestina luka parah karena dia ditembak oleh tentara Israel. Di tengah lukanya tersebut, Palestina dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Dan di tengah perjalanan, kejadian Palestina tersebut menjadi viral dan disorot oleh media, sehingga apa yang terjadi pada Palestina bisa diketahui oleh ayahnya yang sedang berjuang di garis Hamas. Ayahnya berupaya untuk mencari Palestina dari rumah sakit ke rumah sakit, dan pada akhirnya ayahnya bisa menemukan Palestina. Palestina pun bisa bertemu dengan ayahnya. Namun naas, ketika di rumah sakit, ayahnya Palestina ingin mengambil air untuk Palestina. Ketika perjalanan mengambil air tersebut, ayahnya ditangkap oleh tentara Israel karena diduga ayahnya Palestina merupakan anggota Hamas. Di sana, Palestina sangat bingung. Ia tidak bisa lagi bertemu dengan ayahnya, dan ia juga tidak tahu akan seperti apa ke depan nasib dirinya. Tapi yang pasti,
dalam hati Palestina, dia masih memiliki harapan. Dan dia hanya menggantungkan harapannya kepada Sang Pencipta. Itulah kisah Palestina dari Gaza. Adapun hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Pertama, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib bersyukur atas kondisi negara kita yang relatif masih aman dan masih nyaman untuk kita tinggali. Yang kedua, kita masih terus harus bersemangat seperti halnya Palestina dalam menghadapi hidup ini. Kita harus selalu optimis terhadap masa depan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki rasa sisi kemanusiaan. Harus selalu hidup di hati kita. Dan kita jangan berat untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.